Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, selamat datang kembali di channel Tombat Nusantara. Hari ini kita kedatangan tamu. Iya, ada tamu istimewa ini. Iya. Dengan siapa? Mas Ferry. Mas Ferry ini biasanya lihat nonton ini. Ya, Subscribernya Tombat Nusantara, alhamdulillah. Lalu datang ke sini diam-diam menganjurkan. Enggak ada ngomong, enggak ada apa, pesen. Saya tanya, ini masnya dari mana rumahnya? Kok jauh gitu? Ternyata beliau membawa sebuah villa pusaka. Tapi kita nggak tahu ini lur. Mungkin Mas Ferry mau menemukan atau menunjukkan ke telur. Tanya-tanya. Mau tanya sekalian. Ya semoga, sampai ambil. Ada pusakanya? Iya. Ya. Sini Mas. Ada di kameramen ya Mas. Kameramen, aku langsung kesini dengan. Karena aku lah ya. Kita kumus-kumus ya. Niki, silakan. Ya. Niki lur, pusakanya Mas Ferry. Kalau dilihat dari gayamannya ini, gayaman Surakarta. Keruingannya juga bagus di dadernya ini. Lalu ada bentuknya bentuk apa Mas? Selorok. Bentuk selorok atau selewah bilangnya. Selewah. Bentuk selewah. Kalau kayunya ini saya kurang tahu kayu apa karena saya bukan tukang besi. Iya, akarmu. Ya. Yang akan las juga. Iya. Kayaknya ini perak ini. Oh bukan. Bukan. ST. Bukan ini Mas ya. Ada. Tegak telur. Bo. Seorang istri. Telur. Ini bukan pelan geni loh. Jadi ya istri saya nggak marah jadi karena istri saya cuma marah sama pelan geni. ACC kan tadi? ACC. Oh, iya. Alhamdulillah. Ini apa? Kalau sampai dapatnya ini apa bilangnya? Tilam upi, lalu tangguhnya? Katanya yaitu jual Majapahit. Yang jual katanya Majapahit. Itu. Kalau dari estimasi memang macam-macam. Ya karena prediksi. Dari segi garap juga bisa dilihat. Kalau ini tulang upi lur, bener. Riciannya itu, looknya itu tunggal, satu atau lurus, lalu tikel alis, pejetan juga di daerah ini. Pendaknya, pendak apa namanya ini? Foto, mari gonjone ini, ono tinggilan ini karakter gitu lur. Ini garapan seperti ini karakter. Jadi ada beberapa tempat yang memang seperti ini, tingginya ke bawah gini. Kalau tingginya ke atas, itu maksudnya gonjolnya kerlap lintah. Ya. Tapi kan bengkong ini? Bukan. Memang sengaja dibengkongkan. Iya. Dan karena korosi terus bengkong sendiri gitu? Oh enggak, kalau korosi langsung patah. Iya. Kalau ini tus ini. Kalau ini tus. Alhamdulillah. Kalau dibilang Majapahit bisa karena seratnya seperti itu, tapi buat saya ini masih masuknya bukan Majapahit tapi Mataram. Oh, Tangguh Mataram. Ya, Tangguh Mataram ini juga tua juga. Gitu. Segi garatnya kayak gini. Terus kalau dibilang Tilam Sari, daerah ini ada kayak odo-odo ini, tapi nggak sampai ngedibul sapi, cuman sampai setengah sini aja lah. Oh ini pakai odo-odo nggak? Ini bukan odo-odo maksudnya, tapi memang karakter garapnya. Oh karakter. Iya, kalau odo-odo itu
dia repes dulu gini baru naik. Kalau ini kan gini. Lalu kalau tilam sari juga ada tingil di belakang sini biasanya. Bukan di kerisnya tapi di gonjolnya. Lalu gandiknya ini lebih gimana? Lebih kayak jalak lah. Lebih kayak jalak. Makanya sampai ada orang bilang jalak tilam sari. Kalau menurut saya tuh jalak sendiri, tilam sari sendiri. Jadi nggak ada penggabungan itu. Saya belum melihat. Bagus banget ini. Mbok ini kelengan ini, kelengan sampean. Pamornya apa? Pamornya masuk kelengan. Masuk kelengan. Jadi kalau pamor hitam itu ada jenisnya dua, wulung sama keleng. Filosofinya? Kelengan itu beda sama wulung. Kalau wulung lebih ke perlindungan, kalau keleng ini lebih ke neriman. Melepaskan semua yang namanya duniawi. Jadi tidak ada lagi gemerlap atau keindahan. Jadi kalau sampeyan kepingin seperti ini, jadi peteng mewah. Petengan itu lebih enak, Mas. Mergane gak peteng gak dadi arek. Iya. Cuma ini kan pusaka kan milik tuane dewi. Pusaka milik tuannya sendiri. Apa jangan-jangan sampean ada cerita yang membuat ini ceritanya gimana ini membuat bisa sampai di tangan sampean. Nah, monggo ceritakan. Ya, aneh kok pingin di pusaka Mas. Terus niat mahari. Ya pemahari, memang cari-cari kan. Cari-cari. Waktu nyari itu ada nggak dasaran? Saya mau dapur yang kayak gini gitu. Ya, sama kan cari referensi dulu katanya. Oh, cari referensi dulu. Yang cocok buat sampean gitu. Terus pertama harus tilam mupe gitu. Oh gitu katanya. Itu dari siapa itu yang Mbah Google. Mbah Google. Ya. Terus menurut Mas gimana? Apa harus tilam mupe dulu? Kelas pertama. Kalau pertama untuk mencintai sebuah haji, pertama kali itu nggak ada dasaran atau prinsip. Nggak patokan ya? Nggak ada patokan. Jadi yang pertama kali untuk disarankan adalah gaduk hati. Mau keris apa aja terserah. Kalau sudah punya satu, ingin dirawat atau ingin nambah, baru kita ngikutin yang apa ya namanya? Apa yang? Ya, cara ngono itu Mbah Bayak Dewi. Mbah Bayak Dewi itu pertama kali pasti brojol. Kalau tilam sari sama tilam upih ini untuk orang yang sudah omah-omah biasanya. Oh. Ini kan sudah menikah. Oh belum. Ndang ngono Mas iki. Kanggo. Ngenteni iki pisan. Ngenteni iki pisan. Mergane tilam sari itu tilam itu lho Mas. Tilam alas. Tikar. Hutan. Oh kira alas hutan. Bukan, tikar. Tilam itu loh. Alas yang ditilam itu alas itu. Sing ditambah turu gitu. Jadi lebih pantas untuk orang yang sudah menikah dan berkeluarga biar rumahnya tadi itu enak untuk ditiduri. Oh, filosofinya gitu. Filosofi seperti itu. Orang kalau sudah betah di rumah, otomatis rumah ini ada mayem tentrem. Kayak kulkasnya. Kayak kulkas. Semuanya. Aku punya males metu. Gak pengen metu, kaku. Terus apa lagi? Nah, kalau yang lain selain ini? Ya apa ini? Cara merawatnya Mas, kan baru pertama ini. Cara merawatnya? Cara merawat pusaka. Apa dibiarkan saja gitu? Ya nggak apa-apa, dibiarkan saja pun tidak masalah pusaka. Nggak masalah, kan ada yang namanya cuci pusaka nanti kan. Tapi kalau untuk menghemat yang namanya cucian, ya kita balik lagi ke saudara-saudara kita yang dulu-dulu juga nenek moyang, biasanya diminyak. Minyak ini, cuman minyaknya bukan minyak wangi. Bukan parfum disemprot. Bukan. Apalagi yang di dukun-dukun itu dikasih apa itu, mau misik apa itu. Ya misik saya pakai lah, minyak pusaka gitu. Minyak pusaka itu biasa dari minyak kelapa. Minyak goreng itu. Minyak kelapa sendiri ada. Minyak goreng ya. Kalau minyak goreng kan minyak kelapa sawit. Yang dari kelapanya. Lalu gampangnya singer lah. Oli singer sampean tahu. Minyaknya mesin jahit. Lah pakai itu aja. Itu beres. Itu sudah menghapuskan karat. Jadi gunanya minyaknya itu hanya untuk menghapus karat. Sudah diminyakin, kalau ada karat dipakai ini penghapus
2B itu. Oh, Itu bisa hilang karatnya. Jadi setelah diminyain, kalau bisa dikepel-kepel sama tisu sampai kering lagi, baru dihapus. Udah langsung masukin aja. Terus cara membersihkannya kalau dari debu cukup pakai sikat aja, sikat gigi, ya sikat gigi aja. Tapi jangan dipakai ke gigi habis itu, oh. karena bekas warangan. Iya, iya, iya. Nah, terus untuk warangan, apa ada waktunya apa? Maksudnya jangka waktunya harus diwarangi lagi gitu nggak? Enggak, selama sampean merasa itu belum untuk diwarangi ya, nggak usah diwarangi. Karena warangan itu hanya melindungi luarnya aja sebetulnya. Mutih pun nggak masalah, terus itu sama kayak gitu. Itu tiada. Ya, terus warangan sendiri kan mengeluarkan warna pamor. Itu kalau orangnya suka yang umpamanya kita sih keleng sireng karena pamornya ya wis. Masih putih ya babah, ya kan ya babah. Kalau nih perlu diwarangi ulang nggak? Ini loh, nyeneng loh. Kemudian nyeneng. Nggak perlu diwarangi lagi mungkin? Mungkin gini mas, karena saya pernah pengalaman dari Tak Saripan ini. Iya. Kerisnya ini kayak keleng. Iya. Lalu diwarangi ulang, itu baru keluar pamornya. Oh. Jadi kalau sekarang ini memang tidak keleng, mungkin untuk kedepannya belum tentu gitu. Iya. Kalau diwarangi ulang, kadang gitu orang meranginnya itu ngawur, tapi sampai kelem, pamornya kelem kabeh hilang. Kalau mau diwarangi ulang ya silahkan. Tapi kalau menurut sampean itu masih bagus, kalau saya ini masih bagus. Masih bagus ya? Ini masih bagus. Kan baru kan. Warangannya Nggak tahu ya. Masih hitam legam. ini warangannya belum setahun ini. Masih hitamnya masih gradasinya masih bagus. Dan ini juga kalau mojo itu, kalau teman-teman nanting yang keris mojo itu biasanya ada gradasi sama list. List. Ada listnya. Di list daerah sini ini tuh abu-abu. Oh, iya, iya. Gampangnya. Karena itu adalah bilah baja. Oke. Jadi abu-abu, kalau hitam apa lagi. Biasanya kayak gitu. Terus tantingannya juga kalau di situ depan itu lebih berat daripada samping kanan kiri. Ya, Mas, aku nganggur. Cara kita beneran Mas. Ya wis sama natur kameranya. Mana nggak tahu apa-apa kan? Nah, sekarang Ya, wis. kita ini episode selanjutnya. Iki episode selanjutnya dia mari borong keris iki diwarangi kabeh, borong-borongan iki warongkone diapiki kabeh. Kok disiarno nang seluruh nang YouTube. Oh, sudah masuk apa itu? Terus gini mas, Iya. kenapa kok sampean ini berpikiran untuk melestarikan pesaji? Ya gini loh, kan keris ini kan sudah jadi milik apa ya, bangsa Indonesia, Budaya. budaya bangsa Indonesia. Ya. Nanti selaku anak muda kan pingin minyak keris nih mas. Masuk. Tak korek apa udah korek aspak ya. Masuk karena memang jarang sekali orang yang mau merawat kayak gini ini, apalagi melestarikan. Yang pertama orang tuh takut dukun. Ya pasti hal mistis ini. Mistisnya yang ditahu gitu. Jadi untuk dulur-dulur kalau untuk merawat sebuah keris jangan takut mistis. Mistis itu sebuah sebutan bahwa kita sedang dalam hal yang di IQ tinggi dari segi seniman dan spiritual. Jadi dalam tinggi itu orang dibilang mistis. Jadi kalau cuman meja geser itu bukan mistis. Halusinasi aja. Mungkin ada tikus atau semut lagi angkat-angkat meja gitu. Tapi kalau setelah merawat ini pernah gak memang ada segi-segi mistisnya? Selama ini ya apa ya mas? Kayak merinding sendiri gitu loh. Apa itu pengaruh dari ini mas? Enggak ya? Mungkin bisa. Karena besi itu kan mengandung energi. Oh iya. Magnet ya? Ya ada magnet macam-macam lah. Intinya besi itu logam yang bisa mengandung energi juga karena dari alam juga. Kondisinya juga dalam banget kan ambilnya besi kan. Jadi bisa aja itu membuat suasana di dalam ruangan itu tiba-tiba dingin atau tiba-tiba hangat. Nggak menentu sih. Tapi kalau saya sendiri segitu banyaknya juga nggak ada apa-apa. Yang kata orang bisa di lemari gemelodak sendiri, ini saya taruh lemari semua yang nggak ada gemelodak. Ya mungkin saya kedinginan mas, jadi Ya merinding. mungkin waktu itu kayak gitu. Jadi ya kembali saat kita melihat sebuah bilah itu yang kita lihat itu eksoterisnya aja dulu.
ada apa tuh mas? Ilmu apa? eksoteris Esoteris? sama esoteris. Exo sama Exo itu apa? Exo itu yang kita lihat. Oh, ya ya. Nah, kalau iso itu yang kita Iso. rasakan. Dirasakan. Dan merasakan esoteris itu nggak harus selalu demit. Kayak pengalamannya Cak Saripan juga itu esoterisnya kental banget ya. Iya. Tapi bukan demit, melainkan hal-hal yang sesuai dengan filosofi keris tadi. Oh, betul. Umpama dia punya brojol tunggak semi. Iya. Filosofi dari brojol sendiri itu kan memecahkan masalah, mencari solusi yang baik. Iya. Brojol membrojolkan masalah. Mempersilakan. Dan pamornya itu tunggak semi. Tunggak semi itu pohon utuh yang dipotong lalu bersemi lagi. Oh, tukul Ya, trubus. ya, rubus baru, tukulan anyar. Iya. Dari dua filosofi tadi itu dia merasakan hal yang benar-benar melekat. Jadi dia sedang punya masalah dengan ekonomi, lalu percintaan, ya, ya. Oh, ada pacar lagi gitu. Nah, akhirnya timbul yang namanya cinta bersemi kembali. Oh, gitu. dan ada orang lagi gitu. Ya, entah itu kalau itu. Lalu soal brojolnya juga dia dapat solusi pekerjaan baru Iya, iya. dan memang lebih enak. Dipermudah gitu. Iya, memang. Oh, iya. Jadi dia akhirnya mendedikasikan keris-keris tadi sebagai ajang apa ya? Ajang mencari jati diri. Bagus lah. Memang seperti itu. Umpama pun segi esoterisnya tadi itu memang terjadi, yaitu bonus dari sebuah villa. Kita nggak perlu mikirin itu aja. Tapi emang ada mas? Oh, hal mistisnya gitu di sebelah keris. Biasanya kalau yang sepuh itu ada. Yang muda pun juga ada, tergantung yang make keris itu sendiri. Karena memang ada juga itu kayak apa ya, ritual yang memakai bilah pusaka untuk bahan baku ritualnya. Bukan kerisnya ini dimasukin demit, tapi saat orang ini nanti keris itu sebuah panggilan Untuk makhluk tadi. Ya, masuk ke situ. kayak gitu. Itu pengetahuan saya. Mungkin dulur-dulur yang tahu lebih dari saya monggo di kolom komentar atau langsung ke Tombo Hati kita bikin podcast kayak gini. Ini termasuk esoteri mas ini. Esoteri. Jadi nggak perlulah kita lihat kayak itunya. Esoteri ada apa ya mas? Karena kan set filosofinya, terus yang hal mistis gitu ya. Iya, termasuk. Intinya kayak gini. Gampangnya ini kopi ya. Kopi nggih. Esoterisnya ini kopi. Semua orang bisa tahu ini kopi. Iya. Tapi yang bisa ngerasain hanya yang meminum. Itu segi esoteris. Esoteri. Jadi meskipun saya bilang ini manis, orang lain belum tentu percaya, Iya iya. ya kan? Jadi Saya yakin mas ya. lah bisa cok, wah paling nggak pahit. Oh pahit asin. Ternyata waktu diminum, oh ternyata memang bener gitu, nggak manis gitu, nggak manis yang kamu bilang gitu. Iya. Kurang apa lah itu esoteris. Jadi saya nggak pernah menekankan siapapun, meskipun ada pemarah di sini, jangan dilihat esoterisnya. Kalau saya mencari demit, monggo aja ke kuburan aja, nggak ke saya gitu. Iya. Karena kebetulan di belakang ini ada kuburan. Iya ngapain cari demit mas ya? Iya, kita hidup itu cari enak gitu. Kayak nyaman. Kok cari demit buat apa? Gitu? Buat teman di neraka gitu. Terus kalau sebelah keris ini, misalnya keris ini apa? Ya mudah-mudahan nggak mengganggu gitu mas ya. Iya. Ada apa? Orang apa? Menunggunya gitu. Ya. Terus cara bisa dihilangkan apa enggak mas? Kayak penunggu gitu. Bisa. Bisa. Caranya apa? Cuma dicuci gitu enggak? Bisa. Gampangnya itu gini. Menghilangkan itu ada dua cara. Menghilangkan sifatnya. Sifat. Istilahnya dia jelek gitu, mengganggu. Menghilangkan sifatnya aja tapi dia masih ada. Atau menghilangkan keduanya. Sifat dan barangnya. Ada dua. Jadi dilarung ya? Kalau menghilangkan keduanya itu nggak harus dilarung. Harus dilarung. Ya bisa lah sampean bawa kemana-mana, ajak ke pengajian, istilahnya ajak ke hal-hal yang baik. Karena memang di apa ya, di zaman dulu itu memang diperbolehkan oleh para ulama manusia bekerja sama dengan hal yang lain dengan manusia itu demi kebaikan, itu diperbolehkan. Bukan musyrik lah ya? Bukan musyrik. Tetap di hal kebaikan. Saat orang tadi melakukan kebaikan berarti dia mencipta Tuhan. Gampangnya gitu. Iya.
Memang. Ya Tuhan saya nggak kelihatan ya. Iya, Tuhan saja gaib kok. Gaib ya. Iya, kalau kita nggak percaya sama gaib gimana? Iya. Nah, kalau menghilangkan sisi jeleknya yaitu tadi dia diajak pengajian, mau terus sampean agemin aja, sampean bawa kemana-mana, sampean pegangin terus. Karena manusia itu panas. Jadi. Oh, panas. Iya, dia bisa. Dia mau ganggu nggak jadi. Ditaruh gitu, ganggu kan, pegang lagi nggak jadi lagi. Sambil gece ya. Oh. Ye. Kok mangkel deh mas, ngalih. Kalau menghilangkan keduanya, ya mau nggak mau memang harus ditukar. Nggak perlu uang ya. Ya tukar uang bule atau bilah lain yang lain. Aku ditipu, tukar loro kemerdekaan. Ya. Apa? Itu kalau keduanya dihilangkan. Kalau dilarung itu eman soalnya. Oh, gini niatnya kan melestarikan Mas. Melestarikan, dibuang pun percuma. Kita buang itu. Nanti ada orang ditemukan sama orang lain, iya. jual lagi, balik ke sampean lagi nanti lu. Kira singgi kan. Gitu. Temuan nih. Angel. Ya, lebih baik bisa dipikirkan yang hal negatif itu ya. Ya, esoterisnya itu dipikirkan yang baik-baik aja. Segi filosofi juga bukan berarti kayak gini. Ini keleng, soalnya tak buat perlindungan itu. Yeah. Oh, saya dapat perlindungan dari keris, ya bukan. Iya. Mas bila keris ya Pak. Iya. Bila besi. Tapi memang ada ini cerita yang lucu ini. Jadi Cak Pai sama Cak Saripan ini punya pusaka semua. Sama-sama brodol tubannya. Iya. Rumahnya ini depan. Berhadapan. Lalu yang ini rumahnya malah temboknya kayu. Oh. Yang ini temboknya bata tuban, bata putih itu. Payon antara rumah sama rumah ini kan ada gang kecil ini, dikasih payon gitu. Iki ambruk. Payon ini ambruk. Harusnya rumah ini ikut ambruk. Iya. Padahal cuma kayu. Ini enggak, utuh. Hanya lepas aja semuanya utuh dan rumahnya ini hanya galvalumnya yang pesok. Tapi sebelah ini hancur. Oh. Kejatuhan, ketarik dan lain-lain. Itu karena apa? Ya itu mungkin. Mungkin kerisnya itu. Iya, bonus. Ya. Iya. Jadi saya hanya selalu bilang seperti itu. Kalau memang ada segi esoteris yang mencolok itu bonus. Tapi nggak usah diomong-omong no. Terus iki kok gini orang aku nggak penting. Karena nggak semua orang akan percaya dengan sampaian ya gitu. Itu juga ngerti Mas ya. Iya. Jadi mending, itu loh, apa-apaan keris saya monggo. Enak. Kalau energi keris sendiri juga bisa ditayuh. Bisa. Tayuh bisa. Tayuh itu apa Mas? Tayuh itu ya berusaha berkomunikasi dengan Allah. Karena bagaimanapun ini masih terbuat dari alam. Iya. Unsur alam. Ya, jadi kita bisalah berhubungan baik dengan alam. Nanti akan ada aja lah pokoknya nanti yang akan keluar. Itu sampai sendiri bisa ngerasain. Pertama dari segi doa. Yang kedua segi semedi. Kalau semedi itu ya sampean berdua gini aja, sampean taruh, sampean liatin, sampean batin. Kalau memang ini bisa berhubungan dengan saya ya berhubungan. Kayak gitu aja sih, nggak terlalu banyak cara, gampang betul. Terus gini, apa sampean ini punya teman? Teman? Iya, yang seperti ini. Jadi sampean kok tertarik tiba-tiba? Atau punya orang tua yang agak seperti itu? Ada kan, dapat almarhum bapak. Almarhum orang tua, bapak. Itu dikasih apa? Warisan. Diwariskan pusaka. Keris, tombak. Itu mulai tertarik akhir-akhir ini gitu. Tombaknya apa? Scan rangkanya? Enggak, masih apa? Wilahnya aja. Iya, wilahnya aja. Katanya tombak brongsong. Tombak brongsong. Masuk itu lurus. Itu yang ngasih tahu siapa? Dapurnya pertama. Kan dibawa sama disiplan sama paman saya. Oh iya. Terus dikasihkan suruh merawat itu loh. Tanya, itu dari bapak kamu. Nek tombak aneh-aneh dari teko sukunya banyak suku Madura. Tombaknya aneh-aneh. Enggak Madura emang? Bukan. Kalau tombak aneh-aneh itu dari Madura. Jadi teman-teman saya itu banyak. Jadi dia tuh orang Jawa. Setelah tahu tinggalannya itu tombak, dia baru tahu kalau moyangnya itu orang Madura. Ada yang kayak gitu. Jadi memang pusaka itu
ada jalur di situ. Iya, iya. Bagusnya kalau peninggalan disimpan ya itu tadi lur. Bisa buat apa? Menelusuri Iya. jejak leluhur. Ya? Jadi ada tapak telasan leluhur di Hmm. situ. Jadi nggak sembarangan. Ini serius ada pernah kayak gitu, sering. Jadi bawa ke sini, dikasih tahu ini tombaknya. Jadi dari Madura, nggak bilang gitu. Loh, berarti baku Madura. Ya sama takut lain. Ternyata memang fix Madura. Kalau orang yang nggak tahu Madura sama Jawa pasti beda. Padahal Madura sama Jawa kalau orang bersejarah itu satu, kesatuan. Jadi memang fix dari keluarga sampean sendiri ya. Ya, ada. Seneng kayak Chris kayak gini. Ya, Apa pengen nambah lagi? ya. Belum. Belum. ini dulu ya. Ini lur, sampean contoh lur. Jadi melestarikan budaya itu sepenuhnya pertama dari diri sendiri. Yang kedua dari segi kecintaan terhadap budaya Indonesia. Regane tresno marang budaya, dumadyan apike bangsa. Assalamualaikum, rahayu.